Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Samuel Chukwueze terlihat bahagia bersama Fulham, terlebih sekarang dia mampu berkontribusi bagi tim barunya. Chukwueze menjelaskan malam dramatis di Craven Cottage saat timnya dikalahkan 5-4 oleh Manchester City saat berbicara ke saluran resmi Fulham. Berikut komentar sang penyerang. Itu adalah pertandingan gila hari ini. Kami kebobolan gol yang seharusnya kami tidak kebobolan, tetapi saya menyukai semangat tim untuk comeback. Peluang yang kami ciptakan di babak kedua hampir ada. Itu sulit untuk diterima karena kami menginginkan 3 kemenangan berturut-turut dan itu tidak terjadi. Tapi kami akan tetap tegar. Kami berjuang sampai menit akhir dan pada hari Minggu kami akan memberikan segalanya untuk para penggemar. Saya pikir saya telah menemukan diri saya. Pelatih percaya kepada saya. Itulah yang paling penting. Seorang pelatih yang percaya pada Anda, mendukung Anda dan para penggemar. Rekan satu tim saya sangat mendukung saya, jadi saya harus memberi mereka pujian dan pelatih juga, ungkapnya. Perkembangan Marco Palestra menarik minat tim besar Italia dan AC Milan adalah salah satunya menurut sebuah laporan. Tribuna mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa semua klub besar Serie A bersiap untuk memperebutkan bek sayap milik Cagliari, yaitu Palestra. Sepanjang musim ini dia mampu menunjukkan penampilan luar biasa secara konsisten meskipun baru berusia 20 tahun. Palestra dimiliki oleh Atalanta dan saat ini Inter sedang mengevaluasi potensi untuk membajaknya. Tapi hubungan kedua tim biru hitam itu saat ini jelas tidak baik, terlebih setelah saga transfer Ademola Lookman musim panas lalu. Juventus dan Milan juga sedang bersiaga untuk melancarkan serangan demi memperkuat sisi sayap mereka. Sejauh ini Palestra telah membuat 12 penampilan dengan koleksi 3 assist hanya dalam waktu kurang dari 1000 menit bermain. Di sisi lain, Milan Extra mengutip Tutto Mercato Web yang melaporkan bahwa pemain timnas Italia U21 itu sebagian besar bermain sebagai bek sayap kanan atau bek kanan musim ini. Laporan tersebut juga mengkonfirmasi minat dari Rossoneri, tetapi mereka harus mengeluarkan sekitar 35 hingga 40 juta euro jika ingin membawa Palestra ke San Siro. Kapten timnas Indonesia yaitu Jaitzes berpotensi naik level setelah AC Milan tertarik kepadanya menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Milan adalah pengagum Bang J karena tingginya yang mencapai 1,9 meter, bagus duel udara dan mampu mengontrol bola dengan baik. Dia bisa bermain sebagai bek tengah dalam duet atau skema 3 orang dan beroperasi sebagai bek tengah bagian luar. Jurnalis Luca Cili pun menyatakan bahwa Rossoneri telah menghubungi rombongan bek Indonesia itu, tetapi mereka belum menghubungi Sassuolo secara langsung. Musim panas ini Sassuolo membayar total 11 juta euro termasuk bonus untuk membawa J keluar dari Venezia. Sekarang nilai J diprediksi telah naik menjadi 10 juta euro dan ketertarikan dari Rossoneri tampaknya akan membuat nilainya semakin meningkat. Plan hampir dipastikan akan menandatangani bek tengah pada bulan Januari. Nama seperti Joe Gomez dari Liverpool hingga Mario Gila dari Lazio telah menjadi pilihan. Tapi jelas bahwa Bang J bisa menjadi alternatif menarik bagi dia follow. Kembali muncul bocoran tentang seragam tandang AC Milan untuk musim 2026-27 mendatang menurut sebuah laporan. Putih Headlines melaporkan bahwa seragam tandang Milan musim 2026-27 akan kembali menampilkan warna dasar putih dengan aksen emas dan hitam. Hal ini akan menawarkan sentuhan yang elegan. Ini akan menjadi pertama kalinya sejak 2016-2017 seragam tandang Rossoneri akan kembali membawa sentuhan warna emas. Seragam ini jelas akan mempertahankan warna dasar putih, namun Puma ingin menciptakan tampilan yang terlihat canggih dan premium dengan menambahkan beberapa aksen. Peluncuran seragam ini diharapkan pada musim panas mendatang. Berikut beberapa bocoran seragam Diavolo musim depan dan musim sebelumnya. Lazio berhasil balas dendam dan singkirkan AC Milan dari Coppa Italia melalui gol tunggal Mattia Zaccagni. Babak pertama dimulai, kedua tim tampil berhati-hati sejak menit pertama dan bola lebih banyak berputar-putar di tengah lapangan. Lazio bermain cukup reaktif serta pertahanan mereka yang dijaga Alessio Romagnoli dan Mario Gila membuat Rafael Leao kesulitan menembusnya. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang kacamata. Babak kedua dimulai, Milan tampil menekan sejak paruh kedua dan benar saja mereka mampu membuat beberapa serangan berbahaya ke arah gawang Lazio.
Namun sayang, petaka justru hadir untuk Rossoneri pada menit ke-80. Zaccagni yang lepas dari penjagaan mampu melepaskan sundulan melalui sepak pojok yang merobek jala gawang Mike Mignon. Milan pun menekan habis-habisan tuan rumah, tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tidak berubah untuk keunggulan Lazio. Dengan hasil ini, Diavolo resmi tersingkir dari Coppa Italia dan instan hanya fokus mengejar tempat 4 besar Serie A atau Scudetto musim ini. AC Milan telah memantau sejumlah penyerang, tetapi Matteo Pellegrino dari Parma adalah salah satu favorit menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Santiago Gimenez yang masih berjuang menemukan gol pertamanya dan sekarang mengalami cedera telah membuat Massimiliano Allegri meminta tambahan striker demi mempertajam lini serang. Hal itu tampaknya tetap akan dilakukan meskipun Rafaela Pimenta menegaskan bahwa Gimenez akan tetap bertahan di San Siro. Militare, Geoffrey Moncada dan Zlatan Ibrahimovic terkesan dengan penampilan Matteo Pellegrino dalam hasil imbang 2 sama Milan melawan Parma bulan lalu. Pemain Argentina itu memang tidak mencetak gol, tetapi tendangannya membentur gawang dan juga penampilannya cukup menyulitkan para bek Rossoneri. Parma mendatangkan Pellegrino dari Vélez Sarsfield pada jendela musim dingin lalu hanya seharga 2 juta euro ditambah 50% penjualan kembali di masa depan untuk Vélez. Musim panas lalu Parma telah menolak tawaran sebesar 15 juta euro untuknya karena Kroaziati sangat percaya nilainya bisa naik 2 kali lipat. Terlebih klub Italia hingga luar Italia sekarang banyak menginginkan El Tanki. Massimiliano Allegri tegaskan AC Milan harus marah atas kekalahan dari Lazio di Coppa Italia dini hari tadi. Allegri berbicara kepada Sport Mediaset setelah peluit panjang dan dia membagikan pendapatnya tentang pil pahit yang harus ditelan oleh timnya. Ikut komentar pelatih Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Menangnya selalu benar. Lazio memenangkan pertandingan di mana mereka mengalami banyak kesulitan daripada hari Sabtu. Itu adalah pertandingan yang sulit dan siapapun yang mencetak gol pertama adalah pemenang. Kami memiliki peluang tetapi tidak mencetak gol. Kemudian kami tidak bertahan dengan baik dari tendangan sudut. Bermain bagus setelah sekian lama absen. Ricci juga bermain bagus, sangat mengecewakan untuk tersingkir dari Coppa Italia karena itu target kami. Tetapi sekarang kami harus bangkit dan fokus pada Torino. Tidak, kami harus marah ketika kalah dan tersingkir. Kami harus kecewa. Di sisi lain, kami harus melihat ke depan. Ada Torino dan Sassuolo sebelum Super Coppa Italiana di Arab Saudi. Kami memiliki Pulisic dan Leao yang telah mencetak 10 gol. Kami membutuhkan gelandang kami untuk mencetak lebih banyak gol dari bola mati. Gimenez juga harus segera kembali. Tidak, saya justru malah langsung merasakan perasaan negatif dari orang-orang. Scudetto masih jauh. Tahukah Anda berapa kali Milan menang di Turin dalam 12 tahun terakhir? Hanya pada tahun Covid. Kami akan menghadapi pertandingan yang sangat sulit. Mari kita coba mempersiapkan diri dengan baik. Ungkapnya. Corvason memberikan respon terhadap ancaman dari Ultras Lazio sebelum pertandingan di Stadion Olimpico. Muncul seruan ancaman balas dendam dari para penggemar Lazio yang tampaknya tidak terima dengan kekalahan di San Siro akhir pekan kemarin. Mereka bahkan membuat sebuah pengumuman bahwa AC Milan akan dibuat bagaikan seperti di neraka. Para penggemar yang bertanda ke markas Lazio jelas paham bahwa di sana mereka tidak akan disambut dengan ramah. Corvason pun memberikan pengumuman melalui akun media sosial mereka yang ditujukan kepada para penggemar yang akan datang dengan menuliskan, "Hari ini kami akan membutuhkan dukungan dari seluruh kurva. Kita akan menerangi seluruh tribun tandang. Bawalah syal dan di atas segalanya, tinggikan suaramu demi mendukung tim kita." Tulisnya. Masa depan Santiago Gimenez terus menjadi sorotan dan sekarang ayahnya ikut buka suara. Christian Gimenez berbicara di program Famos Show di YouTube. Ayah Gimenez itu secara terbuka mengkonfirmasi tentang apa yang dikatakan agen putranya tentang peluang hengkang pada bulan Januari. Berikut komentarnya disampaikan melalui calciomercato.com. Tidak, bukan itu urusan kami. Tidak, bukan itu masalahnya. Dia sangat bahagia di Milan dan saya pikir dia merasa bahwa pada titik tertentu jika dia berhasil tumbuh maka dia akan menjadi sangat penting. Dia juga memiliki agennya sendiri dan saya juga tidak terlalu terlibat. Tapi sebenarnya kami belum membicarakan hal ini. Saya tahu banyak rumor yang beredar, tapi kami belum membicarakannya dengan Santi, klub atau siapapun. Ungkapnya.